Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Kak Prof. Angel. Saya Farah Anandarken dengan NIM 247077565 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Cina-Rwanda, Analisis atas Peningkatan Investasi Cina di Rwanda tahun 2025. Pada presentasi ini saya akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana saya akan membahas latar belakang dari topik yang saya angkat serta identifikasi masalah dan rumusan masalahnya yang saya akan bahas pada topik hari ini. Selanjutnya itu adalah literatur review, di mana saya akan tinjau kembali tulisan dan kajian telah dilakukan dan dibuatkan mengenai hubungan antar Cina dengan Rwanda, serta mencari research gap-nya dan juga novelty-nya. Selanjutnya adalah teori dan konsep, di mana saya akan menjelaskan teori dan konsep yang saya pilih yang menjadi pisau analisis untuk membedah fenomena yang akan saya bahas pada penelitian tersebut. Selanjutnya itu ada metode penelitian, selanjutnya juga adalah kesimpulan. Baik, kalau kita lihat ya bahwa hubungan antar Cina dan Afrika ini tuh sudah mengalami transformasi besar selama 2 dekade terakhir, terutama melalui forum FOCAC yang berlangsung setiap 3 tahun sejak 2002. Nah, pada tahun 2024, Cina itu kembali menjadi tuan rumah FOCAC ke-9 yang menegaskan kuatnya kerjasama politik, ekonomi, dan diplomatik antara Cina dan Afrika. Nah, yang menariknya, Rwanda itu sebuah negara yang kecil, tanpa akses laut, sumber daya yang terbatas, dan juga populasi yang hanya sekitar 15,5 juta. Ini tuh menjadi salah satu penerima investasi terbesar dari Cina. Padahal ya kalau kita lihat kembali lagi bahwa secara pasar dan sumber daya alam, Rwanda itu jauh lebih kecil dibanding negara tetangganya seperti seperti Kongo ataupun Nigeria yang juga terlihat pada peta tersebut. Nah, pada 2025 yang juga menarik juga bahwa Rwanda dan Cina menandatangani pinjaman senilai 40 juta US dollar untuk pembangunan bendungan Giseke dan irigasi seluas 2.640 hektar yang berdampak pada lebih dari 900 rumah tangga. Nah, ini menjadi menarik ya bahwa kalau kita lihat bahwa kondisi tahun 2025 ini bahwa ya tidak baik-baik saja ya. Banyak perang yang terjadi dan juga yang salah satu fenomena yang paling terlihat bahwa adalah proteksionisme seperti Amerika Serikat yang telah memutuskan USAID-nya dari berbagai negara termasuk juga benua Afrika. Nah, di sisi lain juga FOCAC 2024 itu juga menghasilkan janji investasi Cina sebesar 51,4 miliar US dollar hingga 2027 untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, teknologi, dan juga pertanian. Nah, faktanya ya bahwa Rwanda itu tadi terlihat menerima porsi perhatian cukup besar dari Cina yang telah menjadi fenomena penting yang perlu dianalisis lebih dalam, especially di tahun 2025. Nah, selanjutnya, mengenai rumusan masalah yang saya angkat dari latar belakang tersebut adalah mengapa Cina bersedia mengalokasikan investasi besar ke Rwanda, sebuah negara kecil dengan keterbatasan pasar dan sumber daya. Padahal terdapat banyak negara Afrika lainnya itu yang lebih kaya, lebih besar, dan juga lebih strategis. Nah, mengenai tujuan dan manfaat penelitian, pertama itu adalah tujuannya untuk menganalisis faktor pendorong ekonomi dan politik di balik investasi besar Cina ke Rwanda pada tahun 2025. Yang kedua itu menjelaskan posisi Rwanda dalam strategi geopolitik ekonomi Cina, terutama melalui BRI dan FOCAC. Selanjutnya yang ketiga itu tujuannya menguraikan dampak hubungan ekonomi Cina-Rwanda terhadap pembangunan nasional Rwanda dan dinamika kawasan. Sedangkan kalau misalnya manfaatnya dari segi non praktis itu adalah kontribusi teoritis pada kajian HI mengenai Foreign Direct Investment (FDI) Cina di Afrika serta memperkaya literatur geoekonomiknya Cina. Kalau dari segi praktis itu memberikan pemahaman implikasi kebijakan bagi akademisi dan membuat kebijakan serta menjadi rujukan untuk kebijakan investasi berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu adalah mengenai literatur review, di mana pertama saya ambil dari jurnal Update dan Z pada tahun 2004, yaitu penelitian itu menganalisis determinan FDI Cina di Afrika yang menggunakan data kuantitatif dari tahun 2007 sampai 2020, di mana pada teman utamanya itu adalah bahwa FDI Cina utama itu dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, yang juga kedua itu stabilitas ekonomi, infrastruktur, dan hubungan diplomatik. Nah, untuk Rwanda itu dampak FDI itu terhadap ekonomi dinilai tidak signifikan secara statistik. Nah, research gap yang saya dapat bahwa penelitian itu tuh berfokus pada variabel yang ekonomi klasik dan tidak mengeksplorasi motivasi geopolitiknya Cina atau alasan mengapa Cina tetap berinvestasi besar di Rwanda meski dampak ekonomi itu kecil. Nah, selanjutnya yang saya ambil itu kedua itu adalah John Domore dan Feng pada tahun 2017, di mana studi itu mengklasifikasikan motif FDI China itu di Rwanda menjadi tiga, yaitu pertama strategi motif, social development motives, dan economic motive. Mereka itu menyebutkan bahwa FDI China itu bersifat market seeking dan resource seeking. Nah, research gap yang saya dapat bahwa penelitian ini tuh belum mempertimbangkan perkembangan baru seperti tadi FOCAC 2024 dan juga kondisi instabilitas global dan juga tidak menganalisis kepentingan geopolitik Cina dalam konteks kompetisi global ya Cina versus Amerika Serikat seperti contohnya. Selain itu juga pendidikannya itu masih berorientasi perusahaan bukan kebijakan negara.
Yang ketiga itu adalah saya ambil dari Omorui tahun 2021, di mana jurnal ini tuh menjelaskan relokasi industri padat karya Cina ke Afrika akibat kenaikan upah domestik. Yang sehingga Rwanda itu dan Ethiopia dipilih karena stabilitas politik dan kebijakan pro investasi. Nah, research game di sini tuh penelitiannya itu tidak menjelaskan mengapa Rwanda menerima dukungan strategis yang lebih tinggi dibanding Ethiopia sejak 2023 hingga 2025. Juga belum membahas bagaimana relokasi industri itu Cina digunakan untuk sebagai alat yang dikatakan itu geoeconomic leverage. Selanjutnya yang keempat itu adalah Flora dan Z, di mana studi itu menilai 11 faktor utama yang berpengaruh Cina di Rwanda, termasuk itu pertama politik global, stabilitas dan serta hubungan bilateral. Nah, risknya bahwa AMC itu bersifat internal, yang fokusnya itu hanya untuk domestic drivers, tetapi tidak membahas logika eksternal Cina, termasuk strategi geopolitik regional di Afrika Timur, dan juga tidak mengaitkan temuan dengan dinamika perubahan kebijakan Barat. Misalnya tadi yang saya sebut pada awal latar belakang itu, yakni yang kemunduran USAID di berbagai negara, bahkan juga di kawasan Afrika. Selanjutnya itu yang kelima itu adalah Lisima dan Parashar 2020, di mana penelitian itu melihat hubungan Cina dengan Rwanda itu sebagai hubungan ketergantungan struktural. Cina itu diposisikan sebagai aktor dominan dengan kontrol terhadap proyek dan teknologi. Nah, di setiapnya pada yang jurnal ini itu tidak apa namanya, studi ini tidak menjelaskan atau mengeksplor bagaimana Rwanda menggunakan hubungan tersebut untuk memperkuat otonomi nasional, terutama sejak Rwanda mengadopsi digitalisasi dan drone delivery dan smart agriculture, yang banyak yang justru didukung oleh China dan tidak melihat sisi agensinya Rwanda. Contohnya yang keenam itu adalah Mutabazi dan Irechukwu tahun 2023, yang mana artikel itu menilai FDI China itu berdampak positif bagi ekonomi Rwanda dari GDP, total lapangan pekerjaan, dan juga pengurangan kemiskinan. Namun, risk gap-nya pada kajian itu tidak mempertimbangkan dampak politik dari ketergantungan ekonomi, sehingga menjelaskan implikasi strategis dari investasi besar Cina di tahun 2004 sampai 2005, yang mana fokus itu murni ekonomi. Selanjutnya, literatur yang ketujuh itu ada dari BIUSA tahun 2010, di mana jurnal itu membahas bantuan eksternal Cina, kontribusi ekonomi, dan dukungan diplomatik Rwanda terhadap One China Policy. Satuan China dinilai paling penting, bantuan Cina dinilai penting namun memiliki ketidakseimbangan struktural. Nah, penelitian itu ya kalau kita lihat dari waktu itu cukup lama, ya, itu sudah lebih dari 15 tahun, sehingga belum relevan untuk memahami lonjakan investasi terbaru, dan juga tidak meninjau konteks baru seperti kompetisi Amerika Serikat, Cina, dan reorientasi kebijakan pembangunan Rwanda. Selanjutnya itu juga dari Bang Dari, yaitu jumlahnya itu menjelaskan dinamika kerjasama Cina dan Nigeria melalui fokus dan implikasi pada pembangunan regional. Penelitian itu tidak membahas konteks Afrika Timur. Itu juga tidak menjelaskan mengapa Rwanda, meski kecil, justru itu mendapat perhatian strategis tinggi, ya, tadi pada tahun 2004 hingga 2025. Yang mana gap ini tuh penting sebab Rwanda itu bukan negara besar seperti Nigeria. Yang ke-9 itu adalah dari Lawton, di mana penelitian itu menilai proyek pertanian Cina itu sebagai bagian dari pergeseran global food order atau menuju struktur multipolar. Yang mana teknologi Cina itu dinilai sederhana dan murah, sehingga itu mudah diadopsi untuk orang-orang di Rwanda. Namun kalau di gap-nya itu bahwa literatur ini tuh tidak menganalisis proyek pertanian Cina itu sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonominya si Rwanda, dan atau upaya memperkuat pengaruh politiknya Cina di kawasan Rwanda. Yang terakhir itu yang literatur 10 dari Mei Xinghei, di mana studi melihat tuh di mana studi ini tuh melihat bahwa Rwanda itu mengikuti pola modernisasi Cina, namun tetap menyesuaikan dengan konteks lokal. Rwanda dinilai memanfaatkan kerjasama dengan China itu untuk memperbuat kemandirian nasionalnya. Risk gap-nya itu bahwa penelitian itu tidak mengkaji bagaimana model pembangunan luar itu berinteraksi dengan strategi geoekonomiknya Cina, atau mengapa Cina mengalokasikan investasi besarnya itu melalui Fokus 2004 ke Rwanda. Nah, dari 10 literatur tersebut, saya mendapatkan salah satu research gap-nya ataupun novelty-nya itu, di mana penelitian sebelumnya itu tentang hubungan ekonomi Cina dan Rwanda itu dominan menyoroti faktor ekonomi klasik seperti sumber daya alam, pasar, dan stabilitas politik. Namun belum ada kajian yang secara komprehensif menelaah dimensi strategis dan geopolitik. Padahal sejak 2023 hingga 2025, investasi Cina itu meningkat signifikan. Oleh karena itu, penelitian itu menganalisis faktor strategis dan geopolitik di balik peningkatan investasi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori dan konsep yang saya akan gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, saya menggunakan teori geoeconomic theory, di mana konsep geoeconomic itu lahir dari perubahan struktur kekuasaan global setelah pasca Perang Dingin, ketika ekonomi menjadi instrumen utama dalam persaingan negara besar. Nah,
dalam geoeconomics itu negara menggunakan seperti investasi, infrastruktur, teknologi, perdagangan, pinjaman sebagai alat untuk mencapai kepentingan geopolitiknya. Nah, mengapa geoeconomics itu relevan untuk penelitian ini, yaitu Cina dengan Rwanda? Ya, yang pertama itu Cina tuh menggunakan investasi infrastruktur di Rwanda itu sebagai akses masuk Afrika Timur yang lebih stabil dan aman. Yang kedua itu Rwanda tuh berperan sebagai hub regional yang menjadi konektivitas ke berbagai negara Afrika seperti Kongo, Uganda, Burundi dan juga Tanzania. Contoh yang ketiga itu adalah investasi China itu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh USA tadi kan, bahwa tahun 2025 Trump mengatakan bahwa US itu tuh sudah tidak efektif lagi untuk dalam era pemerintahnya dia, sehingga investasinya itu mengisi kekosongan tersebut untuk ya tadi bisa menjadi pengaruh yang lebih dominan di kawasan Afrika. Yang keempat itu adalah Rwanda adalah negara dengan political will yang cukup kuat sehingga memudahkan implementasi geoeconomic strategi Cina. Selanjutnya mengenai konsep yang saya gunakan untuk penelitian ini tuh saya gunakan economic statecraft sebagai konsep. Economic statecraft sendiri itu menjelaskan bagaimana negara itu menggunakan alat ekonomi untuk mencapai tujuan politik luar negerinya. Nah, menurut Baldwin itu ada dua bentuk utama dari economic statecraft. Yang pertama itu adalah sanksi negatif seperti embargo, tarif, dan suspensi bantuan. Nah, sanksi positifnya itu bisa berbentuk investasi, pinjaman, dan juga perdagangan preferensial. Nah, dalam generasi ketiga menurut Blessing dan Nesau Durai itu menekankan bahwa ekonomi statecraft itu kini digunakan untuk peperangan geopolitik, positioning global, pembentukan blok ekonomi, mengapakah supply chain strategis. Nah, aplikasinya pada kasus China Rwanda itu pinjaman Gisagara 2005 itu bentuk positif sanction yang memperkuat posisi China di Rwanda. Selain itu juga proyek infrastruktur pertanian, satelit, special economic zone, hingga disebut Luban Workshop itu adalah instrumen statecraft untuk membangun ketergantungan struktural. Yang ketiga tuh Rwanda tuh memberikan dukungan politik termasuk konsisten yaitu mendukung One China Principle atau One China Policy. Yang sehingga ya tadi terbentuklah bahwa salah satu bukti bahwa dengan investasi ekonominya China di Rwanda itu bahwa Rwanda tuh mendukung polisinya One China. Selanjutnya yang terakhir itu adalah China memanfaatkan Rwanda untuk mengembangkan local allies di Afrika Timur. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian, saya menggunakan kualitatif non positivistik yang menekankan pemahaman makna dan konteks politik. Desain penelitian itu saya gunakan adalah studi kasus di mana akan fokus pada investasi Cina di Rwanda pada tahun 2025. Metode pendukungnya itu adalah historical comparative, itu membandingkan pola investasi Cina di Rwanda dengan Ethiopia dan Kenya untuk melihat konteks yang membedakan posisinya Rwanda. Selanjutnya teknik pengumuman data itu terdiri dari pertama data primer yaitu dari pernyataan pejabat, dokumen resmi pemerintah, dan juga dari VOCAC. Selanjutnya data sekunder itu seperti berbagai literatur seperti jurnal akademik dan juga laporan penelitian. Selanjutnya data tersier itu seperti dari berita dan analisis media kredibel. Nah, teknik sampling yang digunakan itu adalah menggunakan purpose sampling dipilih berdasarkan relevansi dengan konteks 2025. Selanjutnya teknis analisis data itu dilakukan secara non-linear dengan proses iteratif antara pengumpulan dan analisis data dan juga analisis deduktif memakai konsep geoeconomics dan economic statecraft sehingga validasi itu diperkuat melalui persistent observation dan triangulation antar dokumen resmi, data investasi, akademik, dan juga media kredibel. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih banyak Kak Prof. Angel atas perhatiannya. Any critics or saran, I am open to receive and perbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.